Hai sahabat Jari Pelawi Chess, bagaimana kalian memainkan pembukaan London System? Kali ini saya akan memberikan pelajarannya. Satu pertandingan kalian akan paham. Boris Spassky saat berhadapan dengan Aivar Bukik. Rumusan langkah London System saya akan analisis sesederhana mungkin. Tentunya dari Boris Spassky. Karena di sini Aivar Bukik memainkan dengan Kings Indian. Mana yang lebih unggul teman-teman? Untuk itu, siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini, Boris Spassky memegang buah putih dan memulai dengan pion D4. Aivar Bukik, kuda ke F6. Putih, kuda ke F3, lalu hitam menaikkan pion G1 langkah. Persiapan jelas untuk gajah ditempatkan ke G7. London System akan terbentuk oleh putih setelah gajah menempatkan ke F4. Lalu hitam mengeluarkan gajahnya ke G7. Kings Indian. Setelah putih pion E3, hitam rokade sayap raja. Teman-teman perhatikan, London System harus menempatkan gajah ke E2. Jangan berlebihan langkahnya teman-teman. Baik, kita lanjut. Hitam pion D6. Di sini Boris Spassky melakukan rokade sayap raja. Setelah hitam kuda D7, Boris Spassky menaikkan pion H1 langkah. Bukan untuk mengancam pergerakan kuda, tetapi gajah nanti akan ditempatkan ke H2. Hitam menteri E8, jelas ya, untuk mendukung pion bisa naik ke depan. Lalu putih pion C4. Lihat teman-teman, pion dinaikkan, gajah langsung mundur ke H2, seperti yang saya katakan. Lalu menteri naik satu langkah ke E7. Boris Spassky mengeluarkan kuda ke C3. Langkah berikutnya hitam menaikkan pion E1 langkah mengancam kuda, dan mudah saja menempatkan kuda ke D2. Di sini Aivar Bukik menggeser benteng menumpuk dengan menteri di jalur E. Balasan dari Boris Spassky menaikkan kuda ke B5, mengancam pion yang ada di C7. Kali ini pion tersebut dilindungi oleh menteri di D8, dan langkah berikutnya pion C5, mengajak pertukaran. Tetapi di sini jebakan teman-teman, apabila pion pukul pion maka kuda akan pukul pion. Jelas benteng akan didapatkan. Kualitas perwira akan dimenangkan oleh putih. Maka dari itu, Aivar Bukik tidak memukul pion teman-teman, tetapi menaikkan pion A, mengancam kuda. Langkah luar biasa yang dilakukan oleh Boris Spassky. Ambil ilmunya teman-teman. Kuda tidak dimundurkan, melainkan pukul pion dengan pion. Dan jelas hitam memukulnya dengan pion kuda tersebut. Apa yang didapatkan oleh Boris Spassky dengan keadaan seperti ini teman-teman? Ya, jelas. Dia mendapatkan 3 pion. Menukar 1 kuda. Selanjutnya, Aivar Bukik dengan kondisi seperti ini teman-teman, agak sedikit kewalahan karena pertahanannya sudah terbuka. Maka dia menempatkan gajah ke F8. Karena jelas gajah yang tadinya di G7 sangat tidak berfungsi. Kali ini dia manuver. Putih kuda C4 dan hitam menteri E6. Jelas ya, agar gajah bisa menguasai diagonal hitam. Setelah putih menteri C2, lalu hitam menteri D5. Gajah dilindungi oleh pion teman-teman. Setelah itu benteng ditempatkan ke E6. Putih menumpuk benteng dengan menteri di jalur C. Jelas untuk melindungi pion yang ada di C7. Kuda berupaya mengancam pion, tetapi di sini ada langkah brilian. 1 langkah ke depan, menteri ke C3. Tujuannya sangat jelas teman-teman, agar kuda nanti bisa ditempatkan ke E5. Setelah hitam, kuda F6, lihat, kuda ditempatkan ke E5. Mengajak pertukaran, tetapi kita berandai teman-teman, kuda tersebut tidak bisa dipukul dengan kuda. Bila ini terjadi, maka jelas, putih memukul kuda dengan pion dan kuda terancam. Apabila kuda mundur ke E8, langkah berikutnya putih. Posisi mengancam menteri. Apabila hitam sama-sama mengancam menteri dengan kondisi seperti ini, jelas teman-teman, maka benteng akan pukul menteri.
Yaps, pion pun pukul benteng. Putih unggul sangat besar di kondisi seperti ini. Kita kembali ke partai aslinya. Di sini Elverbukik tidak memukul kuda dengan kuda teman-teman, tetapi dia menaikkan kuda ke B6. Langkah Boris menurunkan kembali kudanya ke C4. Terjadi pertukaran kuda? Tidak bisa teman-teman, karena mengancam menteri dan benteng. Maka dari itu, hitam tidak pukul kuda dengan kuda, melainkan kuda melindungi kuda. Di sini, menteri bergeser ke B3. Sangat jelas teman-teman tujuannya. Agar gajah bisa memukul kuda, dan kuda hitam bisa terancam oleh menteri. Ini tidak bisa dipukul dengan gajah teman-teman. Apabila ini terjadi, maka menteri akan pukul kuda. Walaupun terlihat seperti benteng memukul menteri, tidak ada gunanya teman-teman. Karena kuda akan pukul benteng, mengancam benteng yang ada di A8, sekaligus mengancam menteri. Masih berlanjut, apabila dengan kondisi seperti ini menteri ke A5, maka jelas kuda pukul gajah. Satu langkah lagi akan promosi pion yang ada di C7. Berupaya ditutupi dengan benteng, posisi skak kuda. Raja naik, di open skak oleh gajah. Apabila raja menghindar, jelas teman-teman, kuda skak, raja digiring untuk menempatkan ke G5, lalu pion G dinaikkan 2 langkah. Tetap mau dilanjutkan. Langkah terbaik gajah ke B4, mengancam kuda tetapi ada ancaman skakmat. Luar biasa teman-teman, pemikiran dari Boris Spassky. Kita kembali ke partai aslinya. Di sini gajah tidak dipukul dengan gajah, tetapi gajah dipukul dengan kuda. Balasan dari Boris Spassky dengan hal seperti ini, mengajak pertukaran menteri. Dan ini lagi-lagi, ini jebakan. Tidak bisa menteri pukul menteri. Apabila ini terjadi, maka pion pukul menteri dan terpaksa benteng pukul benteng. Dan benteng pukul benteng, jelas di sini putih unggul. Karena apa teman-teman? Tidak ada yang bisa menyelamatkan gajah yang ada di C8. Yaps, putih sangat unggul di sini. Jebakan kecil yang dilakukan oleh Boris sangat fatal apabila diterima oleh lawannya. Kita kembali ke partai aslinya teman-teman. Mengajak pertukaran menteri, di sini Elverbukik menggeser menterinya ke F5 sekaligus mengancam pion yang ada di F2. Langkah Boris Spassky menaikkan gajah melindungi pion F2. Berikutnya, benteng ditempatkan untuk mendapatkan menteri. Kalau kondisi seperti ini sudah berbeda. Maka dari itu, Boris Spassky melakukan langkah brilian. 1 langkah, pion D5. Lalu menteri mundur ke F6. Apa tujuan dari ini semua teman-teman? Yaps, pion A1 langkah, dan pion H2 langkah. Berikutnya, bermain dengan pion. Pion mengancam gajah, gampang saja. Gajah ke H2. Hitam menteri ke F5. Dan putih di sini melakukan manuver yang sangat cantik, teman-teman. Apakah kalian bisa menebak? Yaps, harus dilindungi oleh benteng. Dan ini sangat berfungsi fatal nantinya bagi hitam setelah pion G5 dimainkan oleh Elverbukik. Pion F dinaikkan mengajak pertukaran tetapi benteng bergeser ke jalur G. Lihat langkah putih menggeser benteng ke jalur D. Terjadi pertukaran pion. Lalu benteng pukul pion dan mengancam menteri. Langkah Elverbukik dengan kondisi seperti ini menaikkan menteri ke C2 mengancam benteng dan benteng mengancam balik di D2. Menteri mundur ke C3, lalu pion D6. Sangat berbahaya teman-teman. Benteng di A6, lalu pion E4. Terbuka dan mengancam menteri. Kondisi skak dan mudah saja ditutup oleh benteng. Langkah berikutnya, menteri dinaikkan kembali ke C3, lalu putih menteri D5. Mengancam pion yang ada di F7. Kuda menutup ancaman dari benteng. Dan lihat teman-teman, kuda tersebut dipukul oleh benteng. Dan benteng dipukul dengan menteri. Inilah yang akan terjadi teman-teman. Menteri diancam dengan gajah.
Menteri mengajak pertukaran. Tetapi, pion dinaikkan 1 langkah. Apabila menteri dipukul dengan menteri, jelas pion pukul menteri. Dan kondisi seperti ini teman-teman, Everbukic menyerah karena kuda ke B6. Apa yang bisa dilakukan oleh hitam dengan kondisi seperti ini? Tidak banyak bisa yang dilakukan teman-teman. Gajah akan tumbang. Apabila benteng mundur ke A7 bukan ke A8, maka tetap saja kuda ke B6 mengancam gajah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan gajah teman-teman. Luar biasa langkah dari Boris Spassky. Kalian juga sudah pasti akan tahu putih akan menang dengan kondisi seperti ini. Ambil pelajaran pentingnya, saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Ucapan dari kalian cukup dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Komentar juga, dan share ke teman kalian. God bless. Bye-bye.